Kenalkan, nama saya Maria Della Agustiningrum. Saya akan mempresentasikan dokumen 1 KTSP yang telah saya rancang untuk SD Sunshine School. Yang pertama, saya akan membahas terkait latar belakang, yaitu hal yang melatar belakangi saya dalam merancang dokumen 1 KTSP ini adalah program Merdeka Belajar yang telah diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana program Merdeka Belajar ini adalah usaha dalam menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari tekanan psikologis dan bebas dalam berekspresi. Oleh karena itu, dokumen 1 KTSP ini dibuat sebagai pedoman SD Sunshine School dalam mengimplementasikan program Merdeka Belajar. Dengan begitu, juga dapat mendukung ketercapaian program Merdeka Belajar ini dalam melakukan perubahan secara fundamental untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berdaya saing, dan unggul. Untuk menghasilkan sistem dan alur yang ideal dan sesuai dengan SD Sunshine School, proses perancangan dokumen KTSP ini disesuaikan dengan menganalisa kekuatan, kekurangan, peluang, dan hambatan dari SD Sunshine School itu sendiri. Yang pertama yang akan dibahas adalah kekuatan dari SD Sunshine School. Kekuatan yang pertama adalah sekolah ini sekolah yang menerima keberagaman ras dan agama. Sekolah ini menyediakan pembelajaran agama sesuai dengan yang dianut peserta didik. Oleh karena itu, orang tua tidak perlu khawatir tentang bagaimana pendidikan agama anaknya, karena sekolah telah menyediakan pembelajaran agama sesuai dengan nanti agama yang dianut oleh para peserta didiknya. Kemudian kekuatan yang kedua adalah menyediakan kegiatan pengembangan yang mencangkup multiple intelligence, di mana seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang masing-masing. Untuk itu, kami berusaha menyediakan kegiatan-kegiatan yang mewakili berbagai jenis kecerdasan, entah itu yang musik, seni, dan lain sebagainya. Dengan begitu, anak dapat memilihnya dengan baik. Lalu yang ketiga adalah pendekatan metode mengajar guru yang bervariasi. Hal ini dikarenakan kami berusaha merancang program pelatihan dan pengembangan untuk para guru sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bervariasi, yang efektif, yang menarik untuk para siswanya. Lalu kekuatan yang keempat adalah sekolah ini memiliki program unggulan setiap hari dari Senin sampai Sabtu pagi untuk lebih religius, berdisiplin, dan berani unjuk keahlian di depan umum. Dan yang kelima adalah fasilitas sekolah mulai dari ruang kelas, lab, lapangan, sampai perpustakaan tersedia dengan baik. Itulah kekuatannya, namun di balik kekuatan itu terdapat beberapa kelemahan dari SD Sunshine School. Yang pertama adalah biaya SPP yang cukup mahal. Hal ini dikarenakan kami berusaha untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana dan kebutuhan siswa lainnya, sehingga dibutuhkan biaya dan menyebabkan biaya SPP dari SD kami cukup mahal untuk bisa menunjang kebutuhan-kebutuhan siswa tersebut. Lalu kelemahan yang kedua adalah terbatasnya jumlah peserta didik yang bisa masuk karena setiap jenjang hanya terdiri dari satu kelas. Ini dikarenakan kami masih baru dan baru hanya membuat satu kelas per jenjangnya, jadi hanya terbatas jumlah siswanya. Lalu yang ketiga adalah gedung sekolah masih dalam tahap pembangunan sehingga masih membutuhkan banyak perbaikan. Namun kami berusaha untuk melakukan setiap perbaikan dan pembangunan sekolah di luar pembelajaran sehingga pembelajaran siswa tidak akan terganggu. Kemudian kelemahan yang selanjutnya adalah banyak guru senior yang kurang paham teknologi sehingga memiliki keterbatasan dalam mengembangkan media pembelajaran. Hal ini juga kami atasi melalui program pengembangan untuk melatih para guru terkait teknologi. Kemudian yang terakhir adalah kuantitas guru yang masih kurang dari yang seharusnya dibutuhkan. Selanjutnya adalah analisa terkait opportunity atau peluang yang mungkin bisa diperoleh dari SD Sunshine School ini. Yang pertama adalah peserta didik memiliki prestasi
sesuai dengan bidang yang diminati dan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini berkaitan dengan kekuatan tadi bahwa SD Sunshine School menyediakan kegiatan yang mewakili yang mencakup multiple intelligence sehingga peserta didik bisa memilih dengan sukarela, dengan senang hati dan melakukannya juga dengan senang hati dan diharapkan dapat memotivasi para siswa untuk berprestasi sesuai dengan bidang tersebut. Lalu peluang yang kedua adalah operasional sekolah dan kebutuhan siswa terpenuhi karena adanya dukungan dana operasional dari pemerintah dan donatur. Sekolah juga bisa memanfaatkan dana bantuan BOS atau bantuan operasional sekolah atau juga BSM, bantuan siswa miskin, sehingga untuk orang tua yang mungkin berasal dari latar belakang ekonomi yang ke bawah tetap bisa sekolah di Sunshine School ini. Lalu yang keempat adalah SD Sunshine School memiliki hubungan yang baik antara para alumninya sehingga dapat pertama dengan orang tuanya juga memiliki hubungan yang baik, para alumni juga baik sehingga dapat menjadi rujukan utama nih untuk orang tua menyekolahkan anaknya nanti yang selanjutnya atau mungkin mengenalkannya ke orang lain. Satu sisi juga karena kita menjalin hubungan yang baik dengan para alumni dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan kualitas sekolah. Itu peluangnya. Lalu selanjutnya adalah analisa terkait threats atau ancaman dari luar. Nah, ancaman yang mungkin bisa kami dapatkan adalah yang pertama gangguan internet di beberapa provider yang menghambat siswa. Ancaman ini mungkin saja karena di tempat Sunshine School berdiri ini hanya beberapa provider internet yang lancar. Untuk bisa mengatasi ancaman ini, kami berusaha menyediakan fasilitas Wi-Fi sehingga siswa dapat dengan nyaman belajar ketika menggunakan atau mengakses lewat internet. Kemudian ancaman yang kedua adalah prestasi sekolah lain yang semakin bersaing. Dan yang ketiga, latar belakang orang tua yang banyak dari kalangan ekonomi bawah sering melakukan keterlambatan pembayaran biaya sekolah. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi stabilisasi sekolah. Kemudian selanjutnya, adanya persaingan dari lembaga pendidikan lain. Nah, persaingan ini tentunya akan menjadi ancaman jika sekolah atau lembaga lain memiliki program-program unggulan yang tidak dimiliki sekolah Sunshine School ini. Selanjutnya adalah adanya sekolah negeri yang memiliki biaya masuk dan SPP yang lebih murah sehingga membuat orang tua lebih memilih sekolah di negeri daripada sekolah di swasta seperti Sunshine School. Itulah analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats dari SD Sunshine School. Nah, selanjutnya untuk membuat dokumen 1 KTSP ini, kami berlandaskan dua hal. Yang pertama adalah landasan filosofis, dan yang kedua adalah landasan yuridis. Di mana landasan yuridis ini terkait bagaimana sekolah sebagai pusat pengembangan budaya sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya bangsa. Negara Indonesia itu sendiri memiliki nilai-nilai budaya yang bersumber dari Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara meliputi agama, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nah, nilai-nilai inilah yang dijadikan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ini. Selain itu, sekolah sebagai bagian dari masyarakat juga tidak terlepas dari kondisi ruang, waktu, sosial, dan budaya yang diperhitungkan ketika menentukan struktur kurikulum sekolah ini. Itulah landasan filosofis dari penyusunan dokumen ini. Kemudian kami juga berlandaskan landasan yuridis, di mana kami berpatokan dari undang-undang, juga ada dari peraturan Permendikbud dan lain sebagainya. Untuk Permendikbud sendiri kami mengacu kepada Permendikbud yang berisi tentang standar pendidikan nasional
yaitu ada standar isi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar sarana dan prasarana. Itulah yang menjadi landasan yuridis pembuatan dari dokumen ini sendiri. Lalu selanjutnya adalah pembahasan tentang visi Sunshine School. Nah, visi dari SD Sunshine School itu sendiri adalah membangun sumber daya manusia yang cerdas dan berkepribadian utuh berasaskan Pancasila, yang teguh dalam iman, unggul dalam ilmu, dan berjiwa melayani. Kemudian ditambah dikuatkan dengan moto kami, yaitu make life getting better and balance between personal, professional, social, and spiritual life. Di mana melalui visi dan moto ini diharapkan bahwa siswa akan menjadi pribadi yang hidup mengamali Pancasila karena sebagai dasar negara kita. Kemudian juga dia juga memiliki keunggulan, kelebihan dalam pengetahuan, juga berjiwa melayani. Di sini terkait keseimbangan kehidupan, diharapkan siswa itu bisa seimbang antara kehidupan personalnya, profesionalnya mungkin sebagai pelajar, atau mungkin nanti saat dia bekerja, juga seimbang dengan kehidupan sosialnya, dan tentunya kehidupan spiritualnya. Nah, untuk misinya sendiri adalah ada beberapa misi yang menyokong visi Sunshine School tadi. Misi yang pertama adalah mengembangkan kemampuan afektif, motorik, dan kognitif peserta didik secara komprehensif. Lalu yang kedua, mengembangkan potensi dan prestasi peserta didik berdasarkan kecerdasan yang dimiliki. Yang ketiga, mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang peduli terhadap lingkungan. Dan yang keempat, mengembangkan program pembelajaran yang meneguhkan spiritualitas peserta didik dan berperan aktif dalam setiap kegiatan demi terciptanya lingkungan bersih, sehat, dan hijau. Inilah misi-misi atau hal-hal yang akan kami lakukan untuk bisa mencapai visi Sunshine School. Dari misi dan visi tersebut didapatilah tujuan dibentuknya SD Sunshine School ini. Di antaranya adalah yang pertama, tercapainya pendidikan untuk menghasilkan prestasi dan lulusan berkualitas tinggi yang peduli dengan lingkungan hidup. Lalu yang kedua, tercapainya sumber daya manusia yang beriman, yang produktif, kreatif, dan inovatif. Lalu tercapainya pengembangan inovasi pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Lalu tercapainya sumber daya manusia yang peduli dalam mencegah pencemaran, mencegah kerusakan lingkungan, dan melestarikan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah tercapainya manusia Indonesia yang mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam peradaban dunia. Itulah tujuan dari dibentuknya SD Sunshine School ini. Kemudian yang dibahas di dalam dokumen ini adalah salah satunya sasaran program sekolah, di mana kami membuat beberapa target atau sasaran program dalam jangka pendek, yaitu 1 tahun, jangka panjang 3 tahun, dan jangka menengah 3 tahun, dan jangka panjang 6 tahun. Untuk sasarannya terkait apa saja, ada beberapa aspek yang kami pertimbangkan masuk dalam sasaran program sekolah. Yang pertama adalah terkait pelatihan dan pengembangan, di mana kami memiliki sasaran atau target peserta didik, guru, karyawan mendapatkan pelatihan atau kegiatan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas dirinya. Kemudian sasaran kami juga terkait manajemen kurikulum, di mana program pengembangan manajemen kurikulum dan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Lalu juga terkait sarana dan prasarana, di mana sasaran kami, target kami, sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan lengkap dan berkondisi baik. Kemudian sasaran selanjutnya adalah sasaran program pengembangan dan prestasi, di mana kami berharap peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
kemudian memotivasi mereka untuk mendapatkan prestasi. Dan yang terakhir adalah terkait koordinasi dengan orang tua. Ini juga menjadi sasaran kami, di mana kami berharap orang tua peserta didik dapat hadir dalam rapat koordinasi antar orang tua peserta didik. Nah, sasaran-sasaran program ini kami buat secara berkala dalam bentuk presentasi untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya, tercantum di dalam dokumen KTSP. Lalu untuk struktur kurikulumnya itu sendiri, ini adalah komponen-komponen yang kami rancang ya untuk menjadi struktur kurikulum SD Sunshine School, di mana terdiri dari mata pelajaran inti dan mulok atau muatan lokal. Untuk mata pelajaran intinya sendiri ada pendidikan agama yang tadi disebutkan, nanti agamanya disesuaikan. Kemudian pendidikan kewarganegaraan atau PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan keterampilan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian untuk muatan lokalnya sendiri ada bahasa daerah, karena kami ada di daerah Sepatan, Tangerang, dan bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda, maka mulok yang akan diberikan adalah bahasa Sunda. Untuk bahasa asingnya kami memberikan bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada terkait pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini ada beberapa. Yang pertama tadi yang sempat disinggung di awal terkait ekstrakurikuler atau pengembangan yang multiple intelligence. Nah, di sini kami terapkan dalam ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu sendiri kami bagi menjadi dua, yaitu ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Kalau wajib itu ada pramuka, kemudian kalau ekstrakurikuler pilihannya itu ada beragam. Seperti yang disebutkan di awal, itu mencangkup berbagai bidang sehingga siswa dapat memilihnya, karena ada yang dari seni, kemudian juga ada dari musik. Nah, untuk bidang musik sendiri itu terdiri dari band dan paduan suara, itu jenis ekskulnya. Kemudian untuk bidang olahraga ada ekskul sepak bola, bulu tangkis, berenang, dan basket. Kemudian untuk ekskul di bidang seni ada melukis, digital design, dan fotografi. Untuk ekskul di bidang keilmuan ada matematika club, math club, ada bahasa language club, ini untuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ada science club dan social club. Jadi anak-anak bisa memilih mana yang minati ya. Lalu itu terkait program pengembangan pertama terkait ekstrakurikuler. Kami juga membuat program pengembangan yaitu kegiatan pembiasaan rutin dan terprogram. Kegiatan pembiasaan rutin ini contohnya seperti upacara, berdoa, dan lain sebagainya yang dilakukan secara rutin. Kalau yang terprogram itu seperti pekan kreativitas, kemudian olimpiade, pekan olahraga, yang masuk ke dalam program-program kami. Begitu. Sebenarnya ada juga kegiatan yang bersifat spontan yang kami juga terapkan, seperti membiasakan diri untuk mengantri, membiasakan diri untuk salam, membiasakan diri untuk berdiskusi dengan baik dan benar, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga program pengembangan terkait kegiatan keteladanan. Nah, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, yang lebih mengutamakan memberikan contoh dari guru dan pengelola pendidikan yang lain kepada peserta didik. Contohnya memberi contoh berpakaian rapi dan bersih, memberi contoh tepat waktu dalam segala hal. Kemudian program pengembangan selanjutnya adalah terkait kegiatan nasionalis dan patriotisme, seperti peringatan hari-hari nasional. Contohnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan, Hari Pendidikan Nasional, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kegiatan program pengembangan gerakan literasi sekolah, di mana ini adalah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat.
Nah, itulah program-program pengembangan yang dirancang dalam dokumen ini. Untuk, alokasi waktu dari struktur kurikulum kami, ini sudah kami tinjau berdasarkan kalender pendidikan SD Sunshine School juga, di mana berdasarkan kalender dan struktur kurikulumnya, didapati bahwa minggu efektif untuk belajar di SD Sunshine School itu dari 1 tahun ajaran, itu semester 1 dan semester 2 ganjil dan genap, itu ada 37 minggu. Ini untuk pembelajaran efektifnya. Kemudian kami juga ada jeda tengah semester setelah ujian tengah semester, masing-masing semester 1 minggu, jadi total 1 tahun ada 5 minggu. Kemudian yang jeda antar semesternya, libur semester ganjil ke genap itu 2 minggu. Ini tujuannya juga untuk mempersiapkan administrasi. Lalu ada juga libur akhir tahun pelajaran, ini 2 minggu juga. Kemudian kami juga ada libur keagamaan sekitar 3 minggu. Kemudian ada libur umum dan nasional yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Ini alokasi waktunya sekitar 2 minggu. Dan untuk hari libur khususnya itu tidak ada. Namun kita punya kegiatan khusus sekolah, yaitu Pekan Kreativitas Siswa yang akan diadakan 1-6 November ini 1 minggu. Itulah alokasi yang tersimpulkan dari struktur kurikulum SD Sunshine School pada dokumen 1 KTSP ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.